Assalamualaikum orang Indonesia. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Dulu saya punya kebiasaan membaca koran. Biasanya saya baca di warung kopi, ya. Dan kita berebut bacanya karena korannya satu, yang bacanya rame. Dan saya waktu itu paling kesal kalau ada yang baca koran itu orang tua. Ya bukan apa-apa, bacanya lama. Jadi saya lama nunggu giliran. Ya. Di belakangan ini saya sudah semakin jarang baca koran. Jarang sekali. Ya, kita tahu saja sekarang zamannya medsos. Informasi banyak kita peroleh dari medsos. Walaupun yang nulis di medsos itu bisa jadi mereka mendapatkan juga dari koran atau dari media massa. Sudah jelas, makin hari koran atau media massa semakin kalah dengan hadirnya medsos. Ya. Nah, saya di tahun 2008 hingga 2011 2012 aktif menjadi jurnalis, aktif dalam artian saya turun ke lapangan dan menulis. Walaupun sampai hari ini saya masih tercatat sebagai jurnalis dan anggota dari salah satu organisasi wartawan terkemuka di Indonesia. Namun saya sudah jarang ke lapangan. Jadi setidaknya saya paham lah bagaimana cara kerja jurnalis dalam mendapatkan berita dan menuliskan berita secara berkualitas. Tapi di zaman medsos ini, kemampuan wartawan ini benar-benar diuji, ya, benar-benar diuji, ya, benar-benar diuji oleh medsos. Bagaimana dengan kecepatan, terutama kecepatan berita. Misal, ada sebuah kecelakaan terjadi di Sare, di Aceh, saya bilang. Kecelakaan, mobil itu balik. Kemudian ada masyarakat yang lewat. Dia akan mengambil gambar, merekam, kemudian menyebarkan. Dan ditambahi dengan caption, teks, atau bumbu-bumbu apalah. Ya. Berita itu dengan cepat menyebar. Peristiwanya di Aceh menyebarnya jauh dari Aceh, bisa jadi menyebar ke Tanzania, ke Cina, ke Eropa, ke Maroko dan sebagainya dalam hanya beberapa menit ke depannya atau bahkan mungkin beberapa detik tergantung jaringan. Sementara kalau media massa mainstream itu jurnalisnya pertama dia harus ke lokasi paling tidak lah ya kalau ingin mendapat berita yang bagus di TKP. Dia harus mewawancarai narasumber atau saksi mata yang melihat peristiwa kecelakaan. Ya. Kemudian dia juga harus mencari pihak-pihak yang berkompeten atas peristiwa kecelakaan itu, apakah polisi, apakah di dinas perhubungan, apakah siapalah yang bisa berwenang menceritakan kecelakaan. Kemudian setelah dia dapat informasi, dia pulang ke rumah atau ke kantor atau ke warung lah kalau biasanya ya kalau di Aceh. Sering kan biasanya dia mengetik berita dan sebagainya. Dan berita itu belum tentu bisa langsung disebar, harus menunggu masa terbitnya. Kapan masa terbit? Ya kalau koran cetak ya keesokan harinya. Sementara media sosial tadi sudah beredar kemana-mana. Nah disitulah kalah koran dengan media sosial. Malah lucunya kadang-kadang bukan kadang sering malah koran mengutip berita dari media sosial. Jadi ini sudah terbalik ya. Mungkin untuk hal-hal tertentu bisa lah kalau dari sekedar opini pendapat dari masyarakat yang mereka sampaikan media sosial itu bisa dikutip, tapi kalau untuk menyangkut peristiwa itu akan sangat riskan ya mengutip hanya dari media sosial. Namun kenyataannya hari ini yang terjadi seperti itu. Nah, dan saya sudah lama tidak membaca koran cetak ya. Kenapa ya? Karena saya juga sudah terekspos banyak oleh media sosial ya. Tapi media sosial yang saya baca ya insya Allah media-media yang terpercaya lah, dan sebagian besar juga media massa yang sedang mengonlinekan berita-beritanya. Nah, jika koran tidak mengubah strategi gaya penulisannya, ya, saya yakin koran akan segera innalillahi ya, selesai, tidak ada lagi pembacanya, ya paling sekedarnya ya mencari iklan atau apalah, sekedar seremoni. Ya. Jadi koran harus mengubah strateginya, menulis berita dengan lebih mendalam, ya. Jangan ikut-ikutan gaya medsos, hanya cerita-cerita pendek, singkat, nggak jelas tempat, waktu, siapa pelaku, siapa ini, siapa itu ya.
kemudian menerbitkan. Jadi koran itu bisa harus menciptakan secara mendalam atau in-depth lah ya, secara detail dan lengkap. Jadi pembacanya juga tahu apa yang terjadi di atas sebuah peristiwa atau fenomena dan apa terjadi di belakangnya, apa yang melatar belakangi peristiwa itu dan sebagainya. Nah, ini juga menyangkut akhirnya kalau pembaca membaca apa cerita yang mendalam, kemampuan literasinya juga meningkat. Nah, bangsa Indonesia ini kan masalahnya, salah satu masalahnya adalah literasi. Ya. Saya rasa koran kalau mau bangkit harus seperti itu, harus bisa menulis dengan lebih baik lagi. Kalau tidak, ya innalillahi lah. Oke, orang Indonesia gitu aja lu. Saya dulu punya kebiasaan kalau pagi ngopi terus baca koran, ya. Saya suka